Aku paling benci kalau waktu si FS itu bilang, nih si FS tuh ya, ini kita tarik jejak digital mundur ya. Besarnya dasmu FS, ya, dasmu, gak ada itu. Ku tentang itu 1000%. 1000% ku tentang, gak ada itu orang dagang dengan untung sekecil-kecilnya mendapatkan dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya, itu gendeng itu. Itu benar-benar bisa menjadikan orang itu jahat otaknya. Jahat itu nanti. Gimana caranya ya gua kalau bisa nggak modal tapi dapat untungnya gede banget ini. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Loh kok BPOM diem aja, kan sudah diumumkan, itu barang sudah diumumkan. Kamu kipi ya nggak ngikutin berita ini. Dan tadi ada yang nanya, kok RG nggak ditangkap? Sudah, laporannya sudah. Laporan sudah sedang diproses oleh pihak kepolisian dan sudah ada saksinya, yaitu Doktif. Jadi laporan untuk RG sudah jalan. Tapi yang melaporkannya bukan Doktif. Doktif sebagai saksi. Ya itu makanya merusak. Ya DRL ini kan merusak nama baik produk yang sudah kita nih loh sama-sama perjuangkan. Kapan bangsa kita ini mau maju kalau produk lokal kita selalu dihancurkan oleh kita sendiri? Kamu nggak sayang apa sama negara kita ini loh? Gempuran barang-barang dari luar mau masuk. Kalau misalnya barang luar masuk itu kan mahal sayang. Tapi kan barang lokal ini kan kita masih bisa terjangkau. Asal memang betul-betul bagus, betul-betul amanah. Gitu loh guys. Ya. Itu masalahnya. Kenapa geram banget untuk memberantas ini orang-orang yang udah overclaim, overprice. Karena udah merusak nama baik produk lokal. Ngono lo rek. Ngono lo. Ngerti orang sampean. Dan ini oknum ya. Tidak semua pengusaha itu nakal. Tidak semua. Ini oknum ini. Nah iya itu. Makanya Mamski itu gemes. Karena aku ya jualan juga. Bukan produknya Mamski sendiri loh ya. Tapi produk affiliates. Mamski itu afiliator gitu. Dan Mamski melihat, memakainya, menggunakannya. Lah sekarang kalau kita udah memakai produk lokal tapi ada pengusaha yang nakal, membuat kita jadi sangka, curiga, cemas pakai produk lokal. Sampai banyak komen yang tak baca loh. Pakai produknya itu dari luar negeri aja lah, kok enak men kowe ngomong. Dalam negeri ini sudah bagus kalau orangnya jujur. Untungnya memang nggak bisa besar-besar sayang. Ngapain untung besar-besar nggak amanah? Mau cepet kaya lu ya? Kenapa lu pengen cepet kaya? Hedon banget hidup lu. Ngapain lu pengen cepet kaya tapi lu pakai jalan setan? Untuk apa gue tanya? Makan nggak lebih dari 2 piring 3 piring kok sehari. Iya bener sehari. 2 piring malah, makan siang makan malam. Pagi paling sarapan Siti air sarapan nih. Kadang ada yang nggak makan malam, cuma 2 piring. Kan segitu doang makan itu. Mau seberapa sih yang kamu cari sampai kelolo apa? Kelolo uang apa? Terus mau ngapain coba? Heran gue. Pengen buru-buru kaya tuh untuk apa sih gue tanya? Itu kan nafsu setan itu kok ikutin itu. Iso Jawa yo iso lo wong Malang kok ibu Wong Madiun Malang ibuku. Kesel aku. Ya kok bisa? Ya untuk flashing tuh loh, untuk apa? Untuk membanggakan diri ke siapa? Wong masih banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan loh. Kamu mau pamer di mana? Kalau kamu tinggalnya di Beverly Hills, Hollywood sana, monggo. Itu memang orang-orang hedon, say. Memang tempatnya. Kamu tinggal di Palm Beach, Amerika, silakan kamu hedon di sana. Lah kalau di sini ini bukan. Di sini masih banyak yang orang susah. Kapan kamu hedon-hedon, masih banyak orang yang pakai bajunya aja sampai robek-robek dipakai. Makannya aja masih nasi sama garam. Ngapain kamu mau hedon-hedon? Tak tanya. Wong di depanmu aja masih orang yang masih susah. Kalau kamu hedon sana lawan sama Hollywood sana.
Itu memang tempatnya, semuanya kaya semua. Rata itu di Palm Beach itu. Di LA itu, di Los Angeles. Itu orang kaya semua. Bawa sono mobilmu, baju, tapi kamu nggak dianggap di sana, ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa di sana. Tapi di sini petantang gayamu sok kaya di tengah-tengah orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nggak tahu malu itu namanya. Flexing kok di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak yang perlu makan, makanan, pendidikan dan yang lain-lain. Ya Allah ya Robi. Udah gitu menghancurkan produk lokal pula. Nama baik produk lokal itu kita jaga. Kamu tahu saya hidup 51 jalan 52 tahun ini. Dulu itu produk luar semua yang masuk sini. Bangganya sama produk luar tuh kita kayak orang gila menurut gue. Jadi yang harga mahal-mahal itu bangga kita pakai produk luar. Sekarang mulai bergeser. Kenapa? Sudah global perdagangan, ekonomi global. Sudah dunia internet. Jadi informasi cepat masuk. Perdagangan juga bebas ya kan. Kita bisa punya mesin, kita bisa punya ingredients, bahan-bahan kita olah sendiri. Alhamdulillah, bangsa kita yang tadinya harus beli setengah mati, kita bisa produksi sendiri. Jangan kau hancurkan ya. DRL, RG, dan siapapun kalian, setan alas ini. Kita ini mau menjadi bangsa yang punya kualitas. Barang-barang yang kita produksi kalau bisa nggak cuma di sini sampai ke luar negeri terkenal. Kenapa? Karena amanah konsisten dengan kualitas yang bagus. Jangan kau bikin barang-barang busuk, jadi kau menghancurkan produksi lokal. Kita nih mau angkat produksi lokal kita. Makanya meski mati-matian betul bela-bela Doktif, ikut rombongan gerbongnya Doktif. Kenapa yang kita hancurkan ini orang yang bakalan merugikan produk lokal. Persaingannya gila-gilaan sama produk luar. Udah bagus-bagus produk lokal, tiba-tiba dibikin bodong, zong, nggak ada isinya, merkucrot. Apa nggak parno orang? Akhirnya bilang apa? Mendingan beli produk luar. Lo pikir itu bukan persaingan? Itu the real persaingan bisnis. Produk lokal lawan produk luar. Makanya kita yang produksi lokal, hayu amanah. Hayu kita tuh harus punya moral. Sayang sama masyarakat, sama sesama bangsa. Harus ada. Bukan cuma mau kaya sendiri. Flexing nggak jelas. Mau ngapain sih? Mau flexing sono lu ke Hollywood sono. Lawan tuh sosialite luar negeri sana yang memang mereka udah apa namanya apa tuh namanya aduh apa sih namanya itu, saya bukan hedon, satunya lagi apa tuh yang kalau orang kaya tuh apa, saya kok gue jadi berarti ini persaingan bisnis, bukan persaingan bisnis. Persaingan bisnis itu kalau kita dengan produk luar, pastinya kita pengen jadi raja di negeri sendiri dong. Bukan materialistis, bukan konsumtif. Apa ya? Flexing crazy rich. Bukan. Aduh, kok orang ngerti ya? Bukan, aduh makasih, siapa itu yang ngasih apa namanya, ngasih topi itu, siapa itu yang ngasih topi? Konglomerat, bukan satunya lagi. Melok ngeluh aku mam, bukan old money, bukan hedon, satunya lagi. Ini loh, azas negaranya tuh loh, azas negara. Kok iso lali yo aku yo? Borju bukan, azas negara. Satu lagi cepetan. Bukan borjuis. Azasnya negara apa aja sih? Kapitalis, ih pinter banget kalian. Oh, susah. Maaf itu terlalu banyak kasus guys. Sampai aduh, siraku ngeluh tenan. Bantuin Mamski, pinter kamu yang ngomong kapitalis tuh, siapa itu? Bener, itu kan kapitalis, ya wajar lah mereka kaya raya. Memang udah dari dulu kehidupannya hedon. Kita ini loh guys, ya Allah, mbok ya sayang sama bangsa sendiri. Kalau udah itu yang ada di moralnya pedagang, wis asem wis aduh, ajur. Ajur. Tak kandani ajur iku.
Beneran, saya nggak boleh juga di agama kita begitu. Ambil untung itu ya kalau kita tuh ya sama konsumen itu yang bener-bener aja gitu loh. Kecuali yang bisa harganya itu sampai membengkak, sampai bener-bener di luar nalar itu kalau barangmu itu langka. Contoh, kamu punya misalnya tas kremes dari tahun berapa 60-an tuh yang dijual di mana Christie's. Lelang Christie's kamu tahu kan ya sayang, itu kan ada tas kremes yang dipakai sama si siapa artis pertama kali Birkin, Jane Birkin. Udah ancur-ancuran tuh tasnya tuh. Kalau dipikir pakai nilai barang, weh, nggak mungkin dong. Masa bahan kulit, benang, terus apa namanya plat-plat emasnya itu paling piro sih? Kok harganya bisa sampai ratusan miliar kan gitu? Berapa sih, puluhan miliar ya? Ratusan miliar dibeli sama orang Jepang. Itu ada nilai historisnya, ada nilai barang antiknya, itu udah beda. Gitu sayang ya. Jadi kalau pernyataannya FS, boleh dong. Enggak, emangnya lu pikir skincare lu itu barang antik, peninggalan dari nenek moyang lu zaman bahla, ada isi jinnya itu skincare lu. Jadi kalau pakai skincare lu itu kita bisa terbang ke bulan begitu. Ada itu ya. Jangan ngawur. Skincare itu paling bahannya apa sih? Ya, sampah betul itu. Jangan bikin gua naik pitam lo ya Jojo. Naik pitam gua. Lu tuh kerja sama bos tuh yang bener gitu loh, yang jujur, yang Allah itu ridhoi kerjaan lu itu. Jadi pas dimakan badan juga nggak jadi penyakit. Dikasih buat anak-anak cucu kamu itu kalau kamu udah bercucu atau kamu beranak atau kamu sendiri masih muda, nanti kamu kasihnya mungkin kasih ke mama gitu ya, uang jajan itu dimakan mamamu, uang jajannya halal, nggak bikin mamamu diare kayak si DRL. Jangan aja lu stres lu ditanya sama dokter lu BAP apa sama si polisi BAP nggak ada lagi dibohong-bohongin masyarakat. Emang salah DRL apa? Allahu Akbar, lu baru bangun tidur apa baru keluar gunung sih lu? Lu baru bangun tidur, abis bangun dari koma. Emang salahnya apa? Oh my God, Tuhanku, ya Allah ya Robi. Serius ini lu nggak tahu? Tentang tomat putih lu nggak tahu? Tomat putih yang lu nggak tahu? Tomat putih yang katanya ada tomat putih yang mahal itu loh. Kan DRL kan jualan tuh tomat yang kotak putih ada gambar tomat. Yang itu istrinya juga ada kayak ngiklanin begini loh. Itu dites, nggak ada tomat putihnya coy. Dia jual 1 juta lebih. Kalau ada tomat putihnya beneran ada di dalam, memang biayanya pasti mahal. Tomat putih kan soalnya susah itu nyari barangnya itu bahannya. Nah ini bahannya tuh tomat putihnya itu kagak ada. Tapi diklaim ada. Dijual pula bebas dan sudah lama pula dijualnya itu. Akhirnya apa? Untungnya untung bukan gede banget, gila-gilaan banget itu dengan membohongi konsumen. Makanya ada 2 pasal nih yang akan dijeratkan ke si DRL. DRL itu dokter RL. D itu dokter, RL. Nah, dia itu sudah melanggar kalau diduganya bener nih ya. Pelanggarannya itu ada 2, undang-undang untuk melindungi konsumen dan undang-undang kesehatan. Ancaman hukumannya 12 tahun lebih, say. Yang satunya 5 tahun, yang satu 12. Jadi itu bisa digabung-gabung, bisa-bisa 14 kayak begitu, 15 kayak begitu. Begitu. Bukan saling lapor-melapor. Kalau dia ngelaporin si Doktif itu karet itu. Itu super karet itu. Itu juga cuman ala-ala dikondisikan itu, say. Dikondisikan itu. Ya, bukan pelanggaran itu dikondisikan.
Terus dia langsung bikin berita cepet-cepet kan, bayar mujairnya kayak si Jojo tadi. Cepetan bilang Doktif tersangka. Gak ada itu jenis yang kau laporkan tentang Doktif. Itu karet ya, nothing itu nothing ya. Itu hanya untuk mengimbangi berita. Kau pengen menenggelamkan beritamu dengan pura-puranya Doktif tersangka. Itu Doktif tersangkanya sangat ku yakin. Sangat-sangat 1000% aku yakin. Itu nothing. Tapi yang jelas kamu terjerat pasal yang lebih berat dan kamu bukan cuma diare nanti. Semua penyakit bakalan datang kepada dirimu. Semuanya. Kenapa? Sudah banyak hal yang kamu lakukan, sangat merugikan masyarakat, sangat manipulatif. Apalagi yang satu ini mungkin orang gak ngeh ya, soal keyakinan. Soal keyakinan kau main-mainkan. Untuk mendapat perlindungan, kau ikut yang mayoritas kau ya. Belagak pura-puranya. Sok baik, sok ini, sok itu. Udah gitu bikin kayak sayembara ya guys. Ala-ala punya duit, punya hadiah. Padahal yang kau jual, kau ambil dari masyarakat. Dari yang menengah, ada yang di bawah. Itu uang-uang masyarakat itu yang kau bohongin dengan produkmu yang bodong. Gokil sih. Dan gak ada persaingan bisnis. Tidak ada persaingan bisnis. Persaingan bisnis endasmu. Endasmu persaingan bisnis. Mau bisnis apa yang disaingi sama orang yang bodong? Mau bisnis apa yang disaingi? Mau bisnis apa yang disaingi? Coba ini yang ngomong. Jangan cuma ngomong sembarangan, ngebacot aja ya. Mau bisnis apa yang disaingi? Apabila ada orang yang melindungi konsumen, masyarakat, itu yang harus diapresiasi. Gak dapat duit apa-apa, wallahi Mamski. Bukan ada persaingan bisnis, tapi udah muak. Kalau produk-produk yang ada di negara kita ini tidak dianggap bagus, tidak dianggap kompeten, kerugiannya kau tahu nomor telu. Jangan cuman kamu nulis komen ya, kerugiannya rokoe. Awake dhewe sing dodolan iki rugine piye? Nanti stigma masyarakat ini menganggap produksi kita nih yang lokal ini nggak bisa dipercaya. Padahal udah mati-matian kita produksi yang terbaik. Paling apa ya? Minimal itu pertama BPOM-nya jelas, kedua udah sampai kita bikin SIG juga untuk memperlihatkan ke masyarakat, ketiga kita pakai sendiri. Untuk membuktikan produk lokal itu bisa dipercaya loh guys. Tiap hari mengedukasi gimana nih produk yang bagus. Jangan ada merkucrotnya ya. Jangan cari yang instan-instan ya. Setiap hari mengedukasi buat apa? Melindungi produk lokal. Ada oknum-oknum yang kaya sendiri ngancurin produk lokal. Kan kebacut itu. Terus awake dewe disuruh diem, nggak mungkin, nggak bisa, apalagi melihat banyak korban. Kemarin saya ketemu sama Helwa, tahu Helwa ya, yang ada masalah dengan mantan suami, calon mantan suaminya tuh, apa udah mantan suami si Habib, datang dengan sahabat, dengan mamahnya si Helwa dengan sahabat mamahnya. Itu korban merkucrot, ya Allah ya Robi, bener-bener gue bilang apa ya? Wallahi ya, tau nggak yang dia pakai apa? Dia bilang sama aku, sebenarnya dia harus jadi saksi. 10 juta dia keluarin untuk produknya RG. Dan sebelum itu dia pakai produknya si ular. Wallahi ini aku ngomong, aku sampai bener-bener itu aku baru lihat langsung ya mukanya orang yang pakai merkucrot itu, yang pakai skincare aba-aba. Bayangin 10 juta dia bayar untuk satu set si RG. Sama sebelumnya punyanya si SS yang 3-4 tahun yang lalu itu loh guys, yang ada haki-hakinya itu, yang ada videonya juga dia ngakuin kan. SS kan bilang dia pakai haki-haki itu berapa tahun yang lalu. Itu kamu tahu nggak itemnya itu wis koyok ngene rek, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya Allah, gue bilang ya Allah mbak, gue bilang ya Allah, kayak gini mukanya orang pakai skincare. Coba kalian. Terus kita sendiri suruh diam gitu. Apa sayang? Tanya dong pencabat agama terkait keuntungan. Coba kita mau tanya. Coba tap layar dulu dong. Kan Mamski harus skincarean pagi-pagi juga sebentar sayang.
Sambil tanya ya. Habis ini kita mau bahas dua kasus lagi. Satu kasusnya si Inaroh ya, sama Insang ikan sapu-sapu, dan satunya lagi tuh yang katanya ada anak dari penyanyi Denada. Nanti kita mau bahas itu. Oke, tap layar yang kenceng sampai 100.000 bisa nggak nih guys? Sama share ya, coba ya. Share. Untuk pengetahuan ini guys soalnya. Ikan terbang bun. Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu kan punya ikan sapu-sapu kan punya mulut tuh begini. Nah tuh kayak begitu tuh. I love you Inara. I love you. I love you. Ya Allah, bibir lo ngomong kayak gitu. Ya Allah Insang. Bibir lo itu udah kayak ikan sapu-sapu. Oh boy kowe. Aku tuh kalau punya anak kamu tuh ya, sampai punya anak untuk aku nggak ada anak kayak kamu ya. Kalau kamu tuh jadi anakku, kau tak pites kowe. Lihat, baru denger namamu aja udah gemes lagi gue. Gemes gue. Bener-bener parah. I love you I. I love you M. Apa gue? I love you gak karu-karuan gue. Iyo tak kaplok. Tak sawat sendal kowe, cangkemmu iku. Sendal swaloku sing kotor iku. Tak sawat pisan kowe. Mr. Genius, bantu saya. Ada yang nanya nih dari para penonton ini dari TikTok. Apa hukumnya menjual saya pedagang, saya membuat produksi barang murah sekali. Produksi barang tuh murah sekali, bahannya benar-benar murah. Tapi saya jual mahal sekali. Apa hukumnya di Islam untuk orang-orang yang menjual tidak sesuai dengan produksi barang tersebut dengan harga yang seharusnya? Dalam Islam, praktik jual beli harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi. Menjual barang dengan harga yang sangat mahal dengan bahan yang murah bisa dianggap sebagai tindakan mencari keuntungan yang berlebihan dan tidak memenuhi prinsip keadilan, terutama jika pembeli merasa dirugikan atau tidak transparan dalam informasi harga dan kualitas. Meskipun tidak ada patokan harga pasti, etika berdagang dalam Islam menekankan pada kejujuran dan kemanfaatan. Apakah ada yang ingin Mamski ketahui lebih lanjut? Hukumannya apa? Hukuman dalam Islam untuk praktek dagang yang merugikan bisa berupa teguran, sanksi sosial, hingga bentuk hukuman lain sesuai dengan kebijakan setempat dan prinsip keadilan yang ditegakkan. Apakah Mamski ingin tahu tentang pandangan Islam mengenai etika berdagang lebih lanjut? Iya, etika berdagang dalam Islam seperti apa nih, biar teman-teman saya tahu nih. Ayo tap layar guys. Etika berdagang dalam Islam mencakup beberapa prinsip penting, Mr. Genius dan Mamski. Pertama, kejujuran, yaitu memberitahukan kondisi barang dengan sebenarnya, termasuk kualitas dan harga. Kedua, keadilan, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau merugikan pembeli. Ketiga, transparansi, memberikan informasi yang jelas. Dan yang terakhir, menghindari riba dan praktek yang dilarang. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan lagi? Iya, benar-benar. Ini banyak terjadi sekarang di negara saya. Mereka jualan bilangnya ada tomat putih, dalamnya nggak ada tomat putihnya. Sekarang sudah dilaporkan ke polisi. Coba sebutkan pasal dari undang-undang yang di KUHP pidana dan juga untuk hukum Islamnya dalam kasus tersebut. Dalam KUHP, kasus penipuan perdagangan dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memiliki sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori penipuan atau tatlis yang diharamkan dan mendapat sanksi moral dan sosial. Apakah Mamski ingin tahu lebih detail tentang sanksi pidananya? Lalu ada juga barangnya itu berbahaya untuk konsumen. Ada pasalnya dalam KUHP?
Ya, Mr. Genius, jika barang yang dijual berbahaya bagi konsumen, selain pasal 378 KUHP, bisa juga terkait dengan pasal tentang kelalaian yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian, tergantung konsekuensinya. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi tegas untuk produk yang berbahaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, prinsip ekonominya gimana untuk kita yang mau berdagang ini, Mr. Genius? Kamu Mr. Genius, aku Mamski. Prinsip ekonomi dalam berdagang, Mr. Genius, meliputi beberapa hal. Pertama, efisiensi dalam produksi dan distribusi untuk menekan biaya. Kedua, kualitas yang baik untuk memenuhi kepuasan konsumen. Ketiga, strategi penetapan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan yang tak kalah penting, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan lagi? Oke, berarti untuk dagang boleh nggak kita dengan modal sekecil-kecilnya kita tapi menjual dengan semahal-mahalnya banget, boleh nggak sih? Secara prinsip ekonomi, tidak ada batasan mutlak tentang berapa keuntungan yang boleh diambil, Mr. Genius dan Mamski. Namun, dalam Islam tetap harus mempertimbangkan etika dan keadilan. Menjual barang dengan harga yang sangat mahal dengan modal yang sangat kecil bisa menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan pelanggan. Sebaiknya tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan konsumen. Ada hal lain yang... Betul. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya. Tuh guys ya. Jadi kita tuh harus jujur dalam berdagang, ya kan? Nggak bisa sembarangan. Iya. Apalagi ya guys. Gini loh, dalam semua barang yang diperdagangkan apapun itu pasti ada standar harganya. Contoh berlian, udah ada Rapaport. Rapaport itu dalam berlian ini seluruh dunia punya harga standar. Gitu loh, jadi udah jelas berlian yang jenis ini misalnya ya clarity-nya sekian, terus warnanya ini, terus karatnya sekian misalnya ya, sertifikatnya ada, itu punya harga standar dunia, 1 karat, 2 karat, 3 karat udah ada standarnya. Demikian juga dengan satu daerah tanah, misalnya tanah di Pondok Indah udah ada harga standar. Lu nggak bisa ujuk-ujuk misalnya 1 meternya harganya 2 juta misal, terus tiba-tiba lu mau jual 1 meter 10 juta, yang ada lu diketawain orang. Gak bisa itu ya. Jadi prinsip dalam kita ini berjualan harus amanah, harus yang tadi adil, jujur, transparan. Terutama menjual barang tuh jangan yang bodong. Karena lu pengen cepet kaya, lu jualan bodong, nipu masyarakat lagi. Nah ini yang udah diketahui ya oleh pihak berwajib, segera diproses. Sudah ada pelapornya Doktif. Orang yang melakukan itu diduga terlapornya adalah DRL. Sekarang udah tersangka si DRL. Yang satunya lagi SS. Tapi SS ini lebih untuk laporannya Doktif untuk membuka menyebarkan data pribadi orang. Itu juga gede tuh hukumannya tuh, lama tuh penjerongnya tuh Tapi yang lebih parah ini adalah DRL karena menyangkut banyak orang ya, konsumen masyarakat itu kan berarti kemaslahatan masyarakat orang banyak gitu loh. Yang udah dia rugikan bertahun-tahun guys, ngeruk terus, berani ya, kok bisa gitu loh. Jualan yang mana dalamnya tuh nggak ada isinya apa-apa tapi dikasih tutupin label, kok bisa gitu loh, berani loh kayak gitu. Ya Allah, iya demi gengsi beneran, kok bisa gitu loh. Mentalnya nih dari mana sih? Dagangnya tuh kok kayak lintah darat banget gitu, ngisep banget, ngapain? Padahal ya guys, kalau dagang jujur aja pun juga udah berkecukupan loh. Dagang jujur berkecukupan. Tapi memang lama prosesnya, kan ngumpulin kan kayak gitu. Udah gitu ya guys. Kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gue, kita gak ngeliat orang yang punya private jet gitu ya, jalan pakai private jet, naik mobil kayak Rolls Royce.
Kalau lu naik Rolls Royce di Los Angeles, di jalanan sono mau ke Hollywood, acara-acara megastar, monggo. Monggo. Kalau emang lu sanggup bisa. Tapi kalau lu masih hidup di negara yang lu naik Rolls Royce, di bawah itu ada anak-anak kecil duduk di pinggir jalan sama ibunya digerobak, dorong. Ya Allah ya Rob. Apa kenikmatannya lu flexing? Masih ada manusia silver, masih ada orang yang pakai baju badut-badut. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Dan lu duduk di situ, sementara mobilnya itu lu dapat dari jualan barang bodong. Dibeli sama masyarakat menengah, ada juga menengah bawah yang nabung uang belanja dari suaminya. Baru bisa beli 7 bulan misalnya. Dari kecil sedikit 100.000 sampai 1,5 juta cuma buat bikin kulitnya lebih sedikit tone up, katanya makan apa pakai tomat putih itu telan tuh minum itu, bukannya ini malah makin geseng. Ya Allah Tuhan, sakit itu orang udah sakit di sini, mati di sini ya. Udah kamu sakit di sini, kamu mati di sini. Gak ada sedikit pun empatinya. Yang dikejar cuma duit. Cuma buat flexing gak jelas. Flexingnya juga cuma di sini doang loh. Cuma di sini doang, mau ngapain sih? Orang masih banyak orang yang susah kok. Mau ngapain? Iya say. Bahan-bahannya semua itu peres itu guys. Ngeri itu bahan-bahannya. Ya Allah. Nah sekarang oke lah. Sekarang kita pindah kasus ya. Oke, pindah kasus. Tap layarnya dulu dong sayang. Kita sekarang pindah kasus say. Kita pindah kasus kemana Mamski? Sebentar ya. Nanti skincare-nya belum ya sayang. Habis ini aku skincare. Oke. Ini adalah kasusnya Inaroh ya.